Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 61. Pertanyaan keempat. Benar. Zhang Xinming menjadi sedikit tidak bahagia dalam hati. Bocah ini tampaknya sangat beruntung. Pertanyaan kelima. Benar. Pertanyaan keenam. Benar. Pertanyaan ketujuh. Benar. Dia memeriksa jawaban untuk 3 pertanyaan berturut-turut. Tidak ada sukacita di wajah Zhang Xinming. Dia menjadi diam lagi. Tanpa diduga, jawaban untuk ketiga pertanyaan itu benar secara berurutan. Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa jawaban Anda berikut ini bisa benar. Pertanyaan ke-8. Benar. Pertanyaan ke-9. Benar. Jawabannya masih benar sampai pertanyaan ke-13. Zhang Xinming agak terdorong gila dalam hati, tapi dia masih tidak percaya dan melanjutkan. Pertanyaan ke-14. Benar. Pertanyaan ke-15. Benar. Ketika sampai pada pertanyaan ke-20. Itu adalah pertanyaan terakhir dari pilihan ganda. Wajah Zhang Xinming menjadi sedikit suram dan dia juga terkejut dalam hati. Di antara 20 pertanyaan pilihan ganda, hanya satu jawaban yang salah. Dia tidak tahu bagaimana Fang Qiu melakukannya. Poin pengetahuan dari pertanyaan pilihan ganda ini sangat jarang. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan pertanyaan. Di antara 9 universitas dengan lebih dari 90.000 mahasiswa baru, 81 siswa terbaik dipilih untuk kompetisi. Di antara 81 siswa ini, hanya 20 siswa yang menjawab semua pertanyaan dengan benar dan hanya 5 siswa yang salah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pertanyaan itu. Tapi sekarang, bocah laki-laki yang dihapus dari daftar olehku tanpa diduga hanya mendapat 1 kesalahan. Terlalu sulit bagi Zhang Xinming untuk menerimanya dan dia juga tidak mau menerimanya. Dia mengertakkan gigi, terus memeriksa jawaban berikut. Apa gunanya jika dia menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat 9,5 poin? Mengisi kekosongan berikut adalah tantangan nyata. Apa gunanya kalau seorang bocah jago dalam soal pilihan ganda? Betapa mengagumkannya dia. Ini hanya sepotong kue. Isi yang kosong tidak seperti pertanyaan pilihan ganda yang memiliki jawaban untuk dipilih. Dia bisa membuat tebakan liar jika dia tidak tahu. Tetapi untuk mengisi kekosongan, entah dia tahu atau dia tidak tahu. Bahkan kata yang salah akan membuat jawabannya salah. Pertanyaan pertama. Benar. Pertanyaan kedua. Benar. Pertanyaan ketiga. Benar. Pertanyaan keempat. Masih benar. Pertanyaan kelima. Masih benar. Zhang Xinming menjadi semakin kesal saat dia memeriksa jawabannya. Yang kelima dari fill in the blank dapat dikatakan pertanyaan pembunuhan. Pertanyaan ini sangat jarang, yang melibatkan patogenesis tingkat pertahanan etiopatogenesis dan teori patogenesis dalam pengobatan Tiongkok. Ini bukan pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Sebenarnya, itu juga milik pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Tapi itu milik pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok kuno dan bukan pengobatan Tiongkok modern. Jawabannya tidak dapat ditemukan bahkan jika Anda melihat-lihat buku teks teori dasar pengobatan Tiongkok. Dia mendapat kesan bahwa 2 tahun lalu, hanya seseorang, yang lahir dalam keluarga pengobatan Tiongkok dan telah membaca semua jenis buku kuno sejak kecil, yang bisa menjawabnya. Tapi sekarang Fang Qiu tiba-tiba bisa mendapatkan pertanyaan kelima yang sangat tidak biasa. Dia tidak bisa membantu menghadap ke Fang Qiu. Meskipun begitu, dia masih tidak percaya. Bagaimana seorang mahasiswa baru bisa menguasai pengetahuan secara komprehensif? Ketika dia mengaitkannya dengan Fang Qiu yang menjawab pertanyaan terus-menerus sebelumnya, dia ketakutan. Cepat dan akurat. Lengkap dan menyeluruh. Jika demikian, Qi Kaiwen benar-benar menemukan kandidat yang baik kali ini, yang benar-benar akan menjadi keuntungan baginya untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi ini. Ini adalah hal terakhir yang ingin aku lihat. Biarkan aku melihat seberapa baik kandidat ini sebenarnya. Dia terus memeriksa jawabannya. Pertanyaan ke-6. Benar. Pertanyaan ke-7. Benar. Sampai yang ke-21 mengisi in the blank. Baiklah. Sejauh ini, Fang Qiu telah mencetak 29,5 poin. Setelah memeriksa isian yang kosong, ia mulai memeriksa yang benar salah. Ada 40 pertanyaan benar salah. 0,5 poin per pertanyaan. Sangat mudah untuk membuat kesalahan dalam benar salah, terutama dalam pengetahuan pengobatan Tiongkok. Kata yang salah bisa membuat seluruh jawaban salah. Misalnya, fungsi Qi. Jika Qi diganti dengan darah, Anda mungkin juga berpikir bahwa uraiannya benar. Dan sebaliknya. Meski begitu, Zhang Xinming menjadi lebih dan lebih kesal dan tampak lebih suram saat dia memeriksa jawabannya. Dia tidak hanya berpikir bahwa Qi Kaiwen telah menemukan kandidat yang baik, tetapi juga berpikir bahwa dia sendiri menghapus kandidat yang baik dari daftar.
Jika tersiar kabar, aku akan menjadi orang yang melakukannya di bawah meja. Dia bahkan berpikir bahwa dia hampir menghilangkan Fang Qiyu dari daftar ketika Fang Qiyu mendapat skor tinggi, yang akan menjadi kesalahannya yang lain. Di antara 40 pertanyaan pilihan ganda, 6 jawaban salah. Bagaimanapun, pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam dan buku-buku pengobatan Tiongkok sangat luas. Dia tidak bisa menyelesaikan semua buku dalam waktu singkat. Adalah hal yang sangat jarang untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar. Setelah memeriksa jawaban benar salah, Zhang Xinming mulai memeriksa 20 penjelasan terminologi. Itu juga semacam pertanyaan yang sulit. Untuk mengisi kosong, hanya kata kunci yang perlu dikuasai. Tetapi untuk penjelasan terminologi, semua arti dari terminologi ini perlu dikuasai. Ini membuat pertanyaannya jauh lebih sulit. Sejauh ini, Fang Qiyu mendapat 46,5 poin. Dia dengan tulus berharap bahwa Fang Qiyu tidak akan mencetak gol lagi. Tetapi ketika dia melihat pertanyaan pertama, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa-apaan? Perbaiki lagi. Bahkan tanpa karakter yang salah. Dan mereka semua ditulis kata demi kata. Orang lain mungkin berpikir Fang Qiyu telah melafalkan jawaban standar. Zhang Xinming yang lebih muram melihat, Qi Kaiwen dan Qiao Mu yang lebih bahagia berasal dari samping. Ini menunjukkan bahwa Fang Qiyu telah melakukan tes dengan baik. Pada saat ini, Zhang Xinming hanya bisa menuai hasil dari tindakannya. Fang Qiyu berdiri dengan tenang di samping. Dia menatap jam di kantor. Itu jam 12:50. Dia tidak tahu kapan mereka akan membiarkannya pergi. Dia masih kuliah di sore hari. Setelah memeriksa penjelasan terminologi, telapak tangan Zhang Xinming sudah berkeringat. Tentang penjelasan terminologi, hanya ada 4 pertanyaan yang benar-benar tidak diketahui Fang Qiyu. Dia mendapat 16 poin. Sejauh ini, poin total Fang Qiyu adalah 62,5. Sudah melewati garis lulus. Itu akan segera melampaui skor tertinggi 65 poin tahun itu. Zhang Xinming hanya perlu memeriksa 2 pertanyaan esai berikut dan skor Fang Qiyu akan melampaui skor tertinggi. Ada 15 pertanyaan esai dengan 30 poin semuanya. Dihadapkan dengan skor Fang Qiyu saat ini, Zhang Xinming tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Fang Qiyu lagi. Dia hanya berharap bahwa jawaban berikut tidak akan benar-benar. Pertanyaan pertama. Benar. Itu hanya jawaban standar. Itu adalah 1 poin pendek dari skor tertinggi tahun itu. Pertanyaan kedua. Hahaha. Zhang Xinming diam-diam merasa senang di hatinya ketika dia melihat jawabannya. Meskipun ungkapan dan jawabannya hampir sama, dia menggunakan kata-katanya sendiri. Selama itu bukan jawaban standar saya sendiri, itu akan sepenuhnya salah. Pertanyaan kedua. Setelah memeriksa jawabannya, Zhang Xinming tidak bisa menahan tangan. Dia tampak sangat muram. Pertanyaan ketiga. Benar. 65,5. Ini skor Fang Qiyu saat ini. Tidak peduli bagaimana pertanyaan-pertanyaan berikut dilakukan, skor ini telah melampaui skor tertinggi tahun ini. Mustahil. Ini tidak mungkin. Zhang Xinming membantahnya dengan keras di dalam hatinya. Dia bahkan curiga bahwa Qiao Mu telah berkolusi dengan Fang Qiyu. Bahkan jika tanpa Fang Qiyu, orang lain juga mungkin secara tidak sengaja melihat set pertanyaan ini dan telah melafalkan semuanya. Kalau tidak mungkin untuk mendapatkan skor seperti itu. Bagaimana dia bisa lebih baik daripada semua juniornya? Mereka adalah siswa dari sesi terbaik. Bahkan jika semua peserta mendapat skor rendah di babak pertama, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah siswa dari sesi yang paling luar biasa. Tapi sekarang Fang Qiyu tiba-tiba menyusul mereka. Zhang Xinming menarik napas dalam-dalam saat dia berusaha untuk memalingkan muka dari kertas ujian. Dia tidak perlu memeriksa jawabannya lagi. Itu hanya akan menghina dirinya sendiri jika dia melanjutkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Qiyu, tersenyum. Saat dia dengan cepat melipat kertasnya, dia berkata kepada Qi Kaiwen, siswa ini sangat baik. Saya setuju untuk menambahkannya ke dalam daftar dan menghapus yang paling bawah dari daftar. Saat dia berkata, dia memasukkan kertas ujian serta lembar jawaban ke dalam sakunya. Balasan ini membuat Qi Kaiwen tertawa. Ia memenangkan. Qiao Mu segera gembira. Dia tahu bahwa Fang Qiyu pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam ujian, yang membuat direktur rekanan Zhang berkompromi. Tapi dia bertanya-tanya bagaimana Fang Qiyu melakukannya. Saat dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba melangkah maju. Sebelum Zhang Xinming bereaksi, dia dengan cepat meraih sepertiga dari kertas tes dan mengeluarkannya dari saku Zhang Xinming. Biarkan aku melihat bagaimana tulisan ini dilakukan. Qiao. Sama seperti Zhang Xinming ingin menghentikan Qiao Mu, dia merasa itu tidak mungkin. Bahkan lembar jawaban telah diambil. Dia hanya bisa melihat Qiao Mu sambil tersenyum dengan matanya yang galak.
Qiaomu memeriksa jawabannya dengan cepat. Semakin dia memeriksa, semakin dia terkejut. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Qiyu dengan kaget. Kemudian dia melanjutkan memeriksa jawabannya. Langkah seperti itu membuat Qi Kaiyuan sangat penasaran. Pasti bagus untuk membuat Qiaomu sangat terkejut. Bahkan Zhang Xinming tidak mau menunjukkan kertas tes kepada kami. Qiaomu dengan cepat memeriksa jawaban dalam waktu kurang dari 3 menit. Itu bukan karena kecepatannya cepat tetapi karena Zhang Xinming telah menandai yang benar dan yang salah sebelumnya. Dia hanya secara kasar melihat ini. Akhirnya, skor keluar. 86,5 poin. Skor ini membuat Qiaomu kaget untuk waktu yang lama tanpa kata. Ada berapa poin? Qi Kaiyuan bertanya dengan sangat ingin tahu dan tergesa-gesa. 86,5 poin. Tenang Qiaomu. Dia tampaknya masih belum berani mempercayai skor. Skor ini 21,5 poin lebih tinggi dari skor tertinggi 2 tahun lalu. Ada berapa poin? Tanya Qi Kaiyuan kaget. 86,5 poin. Kata Qiaomu lagi. Otot-otot di wajah Zhang Xinming tidak bisa menahan kedutan saat dia mendengar skor. Tanpa diduga, jawaban untuk pertanyaan esai di bagian terakhir juga hampir benar. Baik, baik. Qi Kaiyuan berdiri dengan gembira dan berteriak. Kemudian dia meninggalkan meja dan berjalan cepat di sekitar kantor. Dia jelas sangat bersemangat saat ini. Sekolah pengobatan Cina kami akhirnya memiliki bakat. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Fang Qiyu. Karena Fang Qiyu ada di sini, saya percaya bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi pengetahuan mahasiswa baru ini dan menghapus catatan memalukan. Qi Kaiyuan berkata sambil tertawa bahagia. Sambil tertawa, dia juga melirik Zhang Xinming dengan bangga. Itu membuat wajah Zhang Xinming marah. Bersenandung. Baju boneka. Mungkin kamu yang menikamku dari belakang, kalau tidak, posisimu akan menjadi milikku. Iya nih. Jika Fang Qiyu berpartisipasi dalam kompetisi atas nama universitas kami benar-benar bisa mendapatkan hasil terbaik. Qiaomu juga berkata dengan gembira. Fang Qiyu adalah siswa di kelasnya. Semakin tinggi skor Fang Qiyu, semakin baik prestasi mengajarnya. Semakin bahagia mereka, Zhang Xinming yang lebih muram tampak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Dia berkata dalam hatinya, kamu hanya bisa senang untuk saat ini. Siapa yang tahu apakah dia akan menjatuhkan bola pada saat kritis. Mungkin dia akan kehilangan isi perut. Setelah memikirkan ini, Zhang Xinming menyeringai jahat. 3 guru, tunggu sebentar. Sepertinya Anda ingin saya ikut serta dalam kompetisi pengetahuan mahasiswa baru ini. Dan ujian hari ini adalah untuk menguji kemampuan saya yang sebenarnya dan untuk melihat apakah saya memenuhi syarat. Pada saat ini, Fang Qiyu tiba-tiba bertanya dengan keras saat dia melihat mereka bertiga. Ya, Fang Qiyu. Kompetisi ini sangat penting, jadi Anda harus siap untuk berjuang untuk skor tinggi serta kehormatan untuk diri sendiri dan untuk universitas. Qi Kaiyuan dengan senang hati menyanjung Fang Qiyu. Mahasiswa baru suka disanjung. Kalau begitu aku minta maaf. Saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kata Fang Qiyu dengan tenang. Apa? Mereka bertiga di kantor semua memandang Fang Qiyu dengan tak percaya, mengira mereka salah dengar. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 62. Tidak akan berpartisipasi. Ini bahkan membuat mereka lebih terkejut daripada mengetahui bahwa Fang Qiyu mendapat 86,5 poin. Menurut pendapat mereka, itu adalah kesempatan yang tidak bisa didapatkan oleh banyak siswa dan bahkan memohon. Tetapi seseorang bahkan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Seluruh ruangan juga menjadi sunyi karena kata-kata Fang Qiyu. Fang Qiyu, apakah Anda melakukan kesalahan? Akhirnya, Qiaomu tertawa hampa, memecah situasi yang sunyi. Dia berkata sambil mengedipkan mata pada Fang Qiyu. Aku tidak melakukannya. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang seperti biasa, aku tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Mengapa? Tanya Qiaomu dengan tidak bisa diterima. Qi Kaiyuan dan Zhang Xinming juga menatap Fang Qiyu. Mereka sedang menunggu jawaban Fang Qiyu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Kata Fang Qiyu. Apakah mereka? Qi Kaiyuan tidak bisa membantu bertanya. Jika aku mendapat ujian pertama, apakah itu berarti aku bisa menyembuhkan 1 pasien lagi di masa depan? Jika saya mendapat peringkat yang bagus, apakah itu berarti standar akademik universitas kami sangat tinggi? Jika saya mengatasi siswa dari universitas lain, apakah itu berarti standar akademik universitas lain rendah? Bisakah peringkat universitas membuktikan bahwa siswa dari universitas ini dapat menyembuhkan lebih banyak pasien di masa depan? Kata-katanya tegas dan luhur. Fang Qiyu dengan tenang menatap mereka bertiga dengan mata dinginnya.
Mereka sebenarnya menyia-nyiakan sumber daya manusia dan material di dalamnya. Mungkin orang lain membutuhkan dorongan dan kehormatan yang begitu halus, tapi aku tidak membutuhkan mereka. Menurutku, aku lebih suka kesembuhan pasien dari pilek daripada kehormatan omong kosong ini. Keempat pertanyaan berturut-turut membuat orang-orang hadir terdiam. Mereka sama sekali tidak berharap bahwa Fang Qiyu akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan semacam itu, mereka tidak dapat menjawabnya dan juga tidak berani menjawabnya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan? Jawab, tidak. Itu akan menjadi tamparan nyata di wajah. Jawab, iya. Itu seperti berbicara omong kosong di depan umum. Ini adalah pertanyaan yang sangat mengesankan dan mendalam. Mendengar pertanyaan Fang Qiyu, Zhang Xinming segera merasa santai. Bocah ini ternyata menjadi pemetik nit. Lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang, Qi Kaiyuan. Bukankah ini bisnis yang lengket? Ekspresi bahagia di wajah Qi Kaiyuan perlahan menghilang. Dia menjadi tenang. Dan Qiaomu malu. Sebagai seorang guru, saya bahkan kurang memiliki kesadaran daripada siswa dan benar-benar terlibat dalam masalah keinginan untuk kebesaran dan kesuksesan. Jika tidak, apa gunanya aku berpartisipasi dalam kompetisi? Fang Qiyu mencibir dan berkata, untuk kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan kehormatan itu? Jadi, saya minta maaf. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah itu, dia berdiri, hendak pergi. Yang lain takut menyinggung guru dan direktur. Tapi ternyata tidak. Karena dia punya kekuatan seperti itu. Tunggu. Pada saat ini, Qi Kaiyuan berbicara. Fang Qiyu berhenti dan berbalik untuk melihat Qi Kaiyuan dengan tenang. Mahasiswa Fang, kognisi Anda salah. Qi Kaiyuan berkata sambil tersenyum, kami akan mendapatkan lebih banyak dana dan sumber daya pendidikan jika universitas kami mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada saat itu, setiap siswa akan mendapatkan lebih banyak sumber daya pendidikan dan studi mereka pasti akan lebih baik sehingga mereka dapat merawat lebih banyak pasien di masa depan. Apa konten spesifiknya? Sumber daya pendidikan seperti apa? Bagaimana cara mendistribusikan ke semua orang? Apa hubungan langsung antara sumber daya pendidikan dan kinerja akademik? Fang Qiyu menatap langsung ke arah Qi Kaiyuan dan menekannya. Baik. Qi Kaiyuan tersedak rantai pertanyaan dari Fang Qiyu. Zhang Xinming hampir tertawa dari samping. Itu terlalu lucu. Seorang direktur bingung dengan beberapa pertanyaan dari siswa yang dia temukan. Kamu terbiasa melakukan pembicaraan besar, pembicaraan kosong, dan pembicaraan yang terdengar bagus. Sekarang seseorang memanfaatkannya untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Lihat bagaimana Anda akan menjawab. Qi Kaiyuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dia katakan tadi sebenarnya kata-kata birokratis di permukaan. Kedengarannya masuk akal tapi sebenarnya tidak. Aku masih ada kelas siang ini, jadi aku akan pergi dulu. Fang Qiyu tersenyum, hendak pergi. Dia merasa dari keraguan direktur bahwa direktur berbicara kata-kata kosong. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata kosong takut ditanyakan karena mereka akan menunjukkan kesalahan yang pernah diajukan. Tunggu. Qi Kaiyuan menghentikan Fang Qiyu lagi dan bertanya sambil menatap Fang Qiyu. Fang Qiyu, apakah kamu punya ide? Atau dalam kondisi apa Anda akan ambil bagian dalam kompetisi ini? Anda tahu kompetisi ini terlalu penting untuk dianggap remeh. Hukuman mendadak dari direktur ini mengejutkan Zhang Xinming dan Qiaomu. Sebagai direktur sekolah, apakah dia akan bernegosiasi dengan siswa? Atau dia memohon pada Fang Qiyu? Zhang Xinming diam-diam menghela nafas bahwa Qi Kaiyuan benar-benar tidak takut kehilangan muka untuk memperlakukan siswa seperti itu. Qiaomu dan Zhang Xinming awalnya berpikir bahwa Fang Qiyu tidak punya ide atau persyaratan tetapi tidak mau mengambil bagian di dalamnya karena kepribadiannya. Tanpa diduga, Fang Qiyu berhenti. Dia berbalik ke Qi Kaiyuan dengan serius. Dengan sedikit senyum, dia berkata, aku punya ide. Jika sekolah setuju dengan itu, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dia memang punya ide. Gagasan ini sudah ada di benaknya selama beberapa hari, yang tidak bisa diselesaikan sejak saat itu. Mendengar kata-kata itu, mata Qiaomu tertuju. Dia benar-benar akan bernegosiasi dengan direktur. Beraninya kamu, sebagai mahasiswa, bernegosiasi dengan direktur. Kamu terlalu berani. Lanjutkan. Tapi Qi Kaiyuan tersenyum. Siapapun yang memiliki ambisi besar harus memiliki beberapa ide. Aku sebenarnya menebak dengan benar. Dia tidak akan selalu setuju dengan ide Fang Qiyu tetapi hanya ingin melihat apa yang dipikirkan anak itu. Zhang Xinming menatap Fang Qiyu. Matanya penuh dengan penghinaan. Kamu adalah bocah lelaki yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuanmu. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan berbicara besar.
Saya pikir ada beberapa masalah dengan metode pelatihan mahasiswa kami di universitas, atau dapat dikatakan bahwa metode ini tidak cukup sempurna. Kata Fang Qiu. Kalimat ini sangat orisinal dan kuat di mata ketiga orang yang hadir. Mahasiswa baru berani berbicara tentang metode pendidikan. Apakah dia bercanda? Para siswa hanya duduk di kelas dan mempelajari segala macam pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok tanpa latihan apapun. Saya tahu bahwa para siswa akan diatur untuk bekerja sebagai pekerja magang satu persatu di rumah sakit mulai dari tahun pertama. Namun, saya juga belajar bahwa magang hanyalah tentang pengaturan kasus dan modifikasi kasus, Del. Ada beberapa peluang untuk praktik nyata. Saat Fang Qiu mengatakan ini, dia memikirkan Cao Ze. Apa yang dilakukan seorang mahasiswa pascasarjana sebagai magang di rumah sakit tidak lebih dari kerja keras. Mungkin akan lebih baik setelah lulus, tetapi apakah benar-benar baik untuk mengandalkan pasien untuk latihan? Bukankah itu tidak bertanggung jawab untuk pasien? Yang paling penting adalah pengobatan Tiongkok lebih tentang pengalaman. Meskipun inilah yang dikritik banyak orang modern atas pengobatan Tiongkok, tidak dapat disangkal bahwa pengalaman berasal dari praktik, yang terkadang lebih ilmiah daripada sains. Ketika kata itu didengar, ketiga orang yang hadir tidak bisa tidak memujinya dalam hati. Dia berbicara di benak para dokter pengobatan Cina. Tapi pengalaman tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Mulai dari mendapatkan sertifikat kualifikasi praktisi medis, berapa tahun yang dibutuhkan seorang dokter pengobatan Tiongkok untuk mendapatkan pengalaman yang tak ternilai. Dan berapa banyak pasien yang diperlukan untuk mendapatkan pengalaman berdasarkan uji coba dan kesalahan. Butuh waktu lama dan biaya banyak. Jadi aku pikir kita harus magang mulai dari tahun pertama. Fang Qiu akhirnya mengatakan apa yang selalu dia pikirkan dalam hatinya. Ini adalah kesulitan yang dia temui ketika dia belajar secara mandiri. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan dengan buku saja. Mereka membutuhkan arahan dari seseorang. Jadi dia memikirkan rencana magang. Selain itu, ia memikirkan semua mahasiswa dari seluruh universitas dari dirinya sendiri. Rencana magang. Qi Kaiwen, Zhang Xinming, dan Qiao Mu semua menatap Fang Qiu dengan sangat terkejut. Dari mana ini berasal? Bagaimana seorang murid bisa magang ke seorang guru? Fang Qiu sudah memiliki catatan mental tentang pertanyaan ini. Harus ada banyak pensiunan guru di universitas kami tahun ini, yang tidak selalu tidak mau terus memberikan kontribusi untuk pendidikan. Dan mereka telah menjadi guru sepanjang hidup mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Yang paling penting adalah bahwa mereka telah melatih siswa setiap saat, yang patut dikagumi kami. Saya percaya bahwa jika mereka kembali untuk melatih para siswa dan mengajarkan pengalaman medis kepada generasi selanjutnya, mereka akan sangat senang. Fang Qiu memikirkan para pensiunan guru tua. Dia telah belajar guru-guru ini, yang semuanya telah melihat pasien di rumah sakit saat mengajar. Mereka benar-benar berpengalaman. Bukan hanya para guru tua, tapi juga para guru petahana. Mereka dapat melatih para siswa ketika mereka melihat pasien. Bahkan jika mereka tidak punya waktu untuk melatih siswa mereka, keinginan siswa untuk maju secara alami akan timbul karena mereka magang. Dan ketika guru-guru ini magang siswa, jika mereka tidak melatih siswa mereka dengan penuh perhatian, mereka akan kehilangan muka karena mereka melihat guru lain berhasil. Jika memungkinkan, ini dapat dimasukkan ke dalam penilaian prestasi mengajar guru. Tentu saja, dia tidak mengatakan itu. Dia percaya para pemimpin ini lebih baik daripada dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Qiu, mata Qi Kaiwen dan Zhang Xinming langsung menyala. Fang Qiu tidak perlu melanjutkan lagi. Mereka mengaitkannya dengan banyak hal. Siswa tidak hanya bisa magang, tetapi juga para guru bisa magang. Siswa tidak hanya dapat magang untuk para pensiunan guru tetapi juga dapat magang kepada para ahli rakyat di luar universitas. Selama universitas kami mendorong mereka untuk melakukannya, atmosfer akademik universitas kami akan benar-benar berubah. Situasi yang berkembang dengan belajar dengan giat, seperti 100 bunga yang sedang mekar bisa diharapkan. Ini akan menjadi pencapaian dalam karir resmiku. Sebelum Qiao Mu memahaminya, Qi Kaiwen dan Zhang Xinming tiba-tiba memahaminya. Apa yang mereka butuhkan sebagai pemimpin hanyalah pencapaian dalam karir resmi mereka. Selama mereka punya prestasi, mereka bisa mendapat promosi. Tujuan para pemimpin seperti mereka adalah hanya untuk mendapatkan promosi. Secara umum, apapun yang bisa membawa prestasi juga memiliki beberapa risiko. Tapi apakah benda ini memiliki risiko? Tidak semuanya. Ini hanya tentang magang dan kemudian mengadakan beberapa upacara, yang hanya akan lebih baik dan lebih baik. Tidak mungkin menjadi lebih buruk. Satu-satunya kesulitan adalah memobilisasi para guru lama. Tetapi apakah mereka perlu dimobilisasi?
Para guru tua ini sangat ingin memainkan peran mereka. Jadi tidak sulit sama sekali. Qi Kaiwen dan Zhang Xinming memandang Fang Qiyu dengan emosi. Ide bagus yang tidak ada di antara mereka yang dipikirkan sebenarnya dipikirkan oleh seorang siswa. Bocah ini sangat tidak biasa. Direktur, saya pikir usulan Fang Qiyu sangat bagus. Biarkan saya mengambil alih itu. Zhang Xinming berkata dengan tergesa-gesa. Direktur Zhang, saya tahu Anda sangat sibuk. Saya pikir lebih baik bagi saya untuk melakukan ini. Qi Kaiwen segera berkata. Tidak. Dan aku tidak sesibuk kamu. Anda bertanggung jawab atas berbagai urusan setiap hari dan juga kompetisi ini. Biarkan aku yang melakukannya. Zhang Xinming balas. Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas kompetisi sepanjang waktu? Lihat, kaulah yang mendapatkan peserta dalam daftar. Qi Kaiwen berkata. Berbicara tentang daftar, saya telah merindukan Fang Qiyu. Sepertinya ini hasil kelalaian saya, sehingga kompetisi perlu Anda tangani. Biarkan saya menangani hal magang. Kata Zhang Xinming. Jangan katakan itu. Biarkan aku yang melakukannya. Ini adalah tugas saya sebagai direktur. Sebagai asosiat direktor, aku harus melepaskan tekanan darimu. Biarkan aku yang melakukannya. Qiaomu melihat dua direktur mengunci tanduk satu sama lain, segera tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka berdebat untuk ini tiba-tiba? Bukankah mereka selalu menghindari tugas sebelumnya karena takut akan masalah? Mengapa mereka begitu aktif saat ini?